Halo Manana, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Miss Evi berharap kabar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya anak-anak. Pada pagi hari ini, Miss Evi akan menjelaskan materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran ini dapat kita buka di buku paket kita halaman 131 sampai 141. Yuk anak-anak, kita siapkan buku paket kita dan alat tulis kita. Kita buka di halaman 131. Coba perhatikan gambar daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur, menetas menjadi berudu atau yang sering kita kenal dengan kecebong, kemudian katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu atau yang sering kita kenal dengan kecebong. Kemudian kecebong atau berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Kita buka buku paket kita di halaman 132. Coba perhatikan kembali daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Dan apa alasannya? Di sini Miss Evi akan mencoba membantu menjawab. Kalian catat di halaman 132. Tahapan yang paling penting menurut Miss Evi dalam daur hidup katak adalah saat menjadi telur. Sebab bentuk telur katak sangat kecil. Telur katak juga tidak memiliki cangkang telur dan hanya dilindungi oleh lapisan seperti jeli. Telur katak tidak bisa melakukan perlawanan dan sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun juga ikut terancam. Kemudian selanjutnya, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Nah, kalau Miss Evi ingin tahu tentang berapa lama proses atau tahapan daur katak. Berapa lama berudu berubah menjadi katak muda? Apa perbedaan berudu dengan katak muda? Berapa lama telur katak akan menetas? Kapan ekor pada katak muda akan menghilang? Selain katak, hewan lain apakah yang memiliki daur hidup yang mirip? Kalian bisa mencari informasi ini di internet ya anak-anak. Dan kalian stop videonya untuk kalian mencatat di buku paket kalian. Setelah selesai mencatat, kalian play lagi videonya. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut di halaman 133. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan katak. Ada orang yang berani menyentuh hewan tersebut. Ada juga yang tidak berani seperti gambar berikut ini. Di sini ada gambar Benny dan Dayu. Benny sedang memegang katak, sedangkan Dayu ini merasa ketakutan melihat Benny memegang katak. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai perbedaan keberanian. Seharusnya kita tetap menghargainya. Mau teman kita berani atau tidak, kita harus saling menghargai. Teman yang berani tidak boleh mengejek teman yang tidak berani. Kalian dalam perbedaan keberanian harus selalu hidup rukun, tidak saling bertengkar.
Nah, videonya kalian stop dulu untuk kalian mencatat di halaman 133. Setelah itu, kalian play kembali videonya. Selanjutnya, tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Misalkan di sini bisa kasih contoh, tidak apa-apa aku yang pegang hewannya, kamu coba memegangnya dengan pelan-pelan. Kita tidak boleh memaksa teman kita untuk memegangnya jika teman kita merasa takut. Kalian tulis ya anak-anak. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani lagi. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Yuk, kita hitung dalam perkalian, ya. Jawabannya, kalau ditulis dalam perkalian, ini 7 dikali 130. Berlaku sifat pertukaran. 7 dikali 130 sama saja dengan 130 dikalikan 7. Kita susun ya anak-anak. Jangan lupa memberi simbol kali. Kita hitung 0 dikalikan 7. Kita buat hitung-hitungan di sebelahnya. 0 dikali 7 hasilnya 0. Kita tulis di bawahnya, harus lurus ya anak-anak. Kemudian di sini ada 3 dikali 7, hasilnya 21. Karena di sini hasilnya 2 angka, maka kita tulis angka yang paling belakang, yaitu angka 1. Dan angka 2 kita simpan di atasnya. Kita simpan di ribuannya. Kemudian 1 dikalikan 7. 1 dikalikan 7 ini hasilnya 7. Akan tetapi di situ ada angka 2 di atasnya angka 1. Nah, kita hitung dulu. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Kita tulis. Jadi, hasil perkaliannya adalah 910. Nah, Miss Evi punya contoh yang lainnya. Coba perhatikan. 325 dikalikan 5. Oke anak-anak, kita susun ya perkaliannya. Jangan lupa tanda penghubung kali. Oke, kita hitung 3 dikalikan 5, hasilnya 15. Maka di bawah sini kita tulis angka 5. Dan angka 1 kita letakkan di puluhan. Di atasnya angka 2. Kemudian 2 dikali 5, ini hasilnya 10. 2 dikali 5, ini hasilnya 10. Kemudian kita jumlahkan dengan angka 1 ini. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Kita tulis angka 1 ya anak-anak, bukan ditulis angka 11, karena di sini masih ada angka 3. Nah, kita tulis angka 1 di sini, dan kita simpan angka 1-nya di atas angka 3. Kemudian kita hitung lagi, 3 dikalikan 5, hasilnya 15. Nah, kemudian kita jumlahkan 15 ditambah 1, karena di sini masih ada simpanan 1. Jadi hasilnya 16, jadi kita tulis. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut ke materi selanjutnya. Kita buka di halaman 136. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk ini dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi jentik-jentik, kemudian jentik-jentik berubah menjadi pupa, lalu pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian nyamuk dewasa ini bertelur lagi anak-anak. Coba kita baca
Di halaman 136 dan 137. Nyamuk memiliki daur hidup sama seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya, penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab perkembangannya adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga lingkungan melalui poster. Ini adalah contoh poster. Poster adalah suatu plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berupa iklan, pengumuman, atau himbauan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semuanya. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, dalam menyampaikan pesan, kita harus dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Tugas kalian yaitu membuat poster dengan melakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Informasi yang disampaikan antara lain gambar daur hidup nyamuk. Yang berikutnya jenis nyamuk dan bahayanya. Selanjutnya, cara mencegah perkembangbiakan nyamuk. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran nyamuk berdarah. Yang kedua, tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton atau kertas gambar atau buku gambar. Setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut dalam bentuk foto. Jadi anak-anak, tugas kalian membuat poster seperti halaman 138. Nah, ini adalah informasi yang harus kalian sampaikan, yaitu bagaimana cara mengurangi masalah penyebaran nyamuk demam berdarah. Selanjutnya kita buka di halaman 139. Cobalah berlatih menyampaikan pesan, tuliskan saranmu jika temanmu atau tetanggamu melakukan hal yang berikut ini. Ini adalah gambar Benny yang sedang membuang sampah sembarangan. Kamu melihat seorang anak membuang sampah sembarangan, saran yang akan kamu sampaikan adalah, Benny, jangan membuang sampah sembarangan, karena bisa menyebabkan lingkungan kita menjadi kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalian stop dulu ya videonya anak-anak untuk kalian mencatat di halaman 139. Selanjutnya, nah ini ada lingkungan rumah yang sangat kotor ya anak-anak. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas terisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, Pak atau Bu, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarang nyamuk. Nah, ini tidak baik untuk kesehatan kita. Kalian catat dulu ya anak-anak. Kita lanjut di halaman 140.
Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatanmu. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien mengunjungi rumah sakit? Nah, kita akan mencoba menjawabnya ya, Nana. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 dikali 3 dengan cara bersusun berikut ini. Kita susun 130 dikali 3. Yang pertama 0 dikali 3 hasilnya 0. 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Selanjutnya 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi kesimpulannya hasil perkalian 130 dikali 3 adalah 390. Nah, untuk kalian berlatih soal perkalian, kalian kerjakan halaman 141 beserta caranya ya. Miss Evi ingatkan tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, Bahasa Indonesia membuat poster tentang penyebaran nyamuk demam berdarah di buku gambar. Jangan lupa untuk diberi warna. Tugas yang kedua, Matematika mengerjakan halaman 141 beserta caranya. Miss Evi akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.